Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang memberikan segala apa yang kita miliki, Allah yang memberikan setiap apa yang kita punyai. Semuanya datang dari Allah dan semuanya juga akan kembali pula kepada Allah. Maka tak bosan-bosannya saya senantiasa mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya ketika kita bersyukur akan nikmat itu, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Bukankah Allah sudah menjanjikan hal yang demikian, bahwa ketika kita mensyukuri satu hal, maka Allah akan memberikan nikmat yang berkali-kali lipat dari nikmat yang kita syukuri itu. Bersyukurlah atas rezeki, atas nikmat kesehatan, keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga Allah mudahkan segala urusan kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan buat kita, Nabi yang menjadi suri tauladan dari buat kita semua untuk keselamatan dunia dan akhirat, termasuk dalam hal mencari rezeki, mencari biaya untuk hidup, mencari nikmat yang Allah sudah tebarkan di muka bumi. Semuanya ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka saya mengajak teman-teman untuk senantiasa bersolawat gitu, karena doa-doa kita juga akan diijabah ketika kita menyampaikannya, diawali dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pagi ini saya kebagian jatah inspirasi, yaitu bagaimana menumbuhkan semangat untuk terus berbagi. Ada hal yang mungkin yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Apa itu? Yaitu kebiasaan berbagi. Karena dengan berbagi, ya Allah sudah menjanjikan satu hal gitu. Allah yang menjanjikan akan menambah ketika kita berbagi apa yang kita miliki itu. Teman-teman, ada filosofi, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kunci masalah kita itu ada pada berbagi gitu. Kunci masalah kita ada berbagi. Ketika kita menginginkan satu hal, ketika kita menginginkan dunia, maka dengan berbagi. Ketika kita menginginkan akhirat, maka juga dengan berbagi gitu. Ketika teman-teman berharap mendapatkan pendapatan, ketika kita mengeluarkan misalnya sedekah 10.000, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan itu, dan itu nggak tanggung-tanggung, minimal 7 kali lipat gitu. Jadi kalau 10.000 minimal menjadi 70.000 misalnya gitu. Dan bahkan bisa sampai 27 kali lipat, bahkan bisa sampai ratusan kali lipat gitu. Kayak itu janji Allah, dan itu tidak akan pernah melesat sama sekali. Maka teruslah berbagi, keluarkan apa yang kita miliki. Dalam hal ini berbagi juga tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar uang atau apa, tapi banyak hal yang bisa kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang sekeliling kita gitu. Bahkan senyum pun itu juga sebuah hal yang bisa kita bagi gitu. Bukankah Rasulullah menyampaikan bahwa senyum itu adalah sedekah? Maka sering aja senyum menyapa orang lain, karena itu bentuk kebaikan-kebaikan kita, bentuk bagaimana kita berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka selesaikan masalah kita, selesaikan masalah kalian. Masalah siapapun akan selesai dengan sedekah, dengan berbagi. Itu bahkan ada orang-orang yang memang konsen, yang benar-benar tawadu, benar-benar menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang impossible, hal-hal yang mungkin bagi dia mustahil, itu bisa terselesaikan dengan berbagi tadi, dengan berbagai
kebahagiaan, dengan berbagi harta yang ia miliki. Itu. Jadi mari kita selesaikan permasalahan kita, berbagai problem kita dalam kehidupan sehari-hari dengan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Dan bukankah ketika kita memberikan manfaat itu adalah bentuk berbagi gitu. Itu salah satu bentuk berbagi. Sedekah. Kembali lagi tadi, bukan hanya sekedar sedekah harta gitu. Sedekah ilmu pun juga demikian. Sedekah tenaga pun juga demikian gitu kan. Paling banyak manfaatnya kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Jadi kebalikannya, ketika kita menyusahkan orang lain, sudah pasti kesusahan pula yang akan datang kepada kita gitu. Maka semakin banyak kita berbuat baik, maka itu akan semakin memudahkan urusan kita. Dalam hal jualan pun demikian teman-teman. Dalam hal jualan pun demikian. Jadi ketika kita memberikan informasi kepada orang lain, itu adalah sebuah kebaikan yang kita bagi gitu. Itu adalah sebuah manfaat yang kita bagi gitu. Semata-mata bukan mengharapkan closingan, bukan gitu. Semata-mata kita berharap kita memberikan kemudahan, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika itu terjadi, ketika itu kita lakukan, insya Allah dalam diri kita ini nggak ada perasaan-perasaan yang segera kepingin closing, segera kepingin laku, enggak gitu. Karena memang dalam diri kita yang kita tanamkan adalah berbagi. Yang dalam diri kita tanamkan adalah memberi manfaat kepada orang lain gitu, dengan produk-produk kita itu. Contoh Smart Hafiz misalnya. Smart Hafiz itu ketika kita berikan kepada orang lain dan mereka merasa bermanfaat dengan adanya produk itu, maka kemanfaatannya itu akan kembali kepada kita juga gitu. Jadi niatnya memang hanya memberi manfaat kepada orang lain. Musamma Komat for Kids misalnya, ada yang di luar sana yang tidak bisa membaca Al-Quran, baik itu anak, dewasa dan seterusnya, dengan apa yang kita berikan gitu kan, dengan produk yang kita berikan kepada mereka, tawarkan kepada mereka, sehingga mereka akhirnya bisa membaca Al-Quran gitu, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. Makanya ya, itu tadi, insya Allah dengan terus kita menebar kebaikan, menanam kebaikan, insya Allah bersama kebaikan itu akan muncul manfaat-manfaat untuk diri kita sendiri pula gitu. Insya Allah manfaatnya tidak hanya dunia, tapi juga insya Allah manfaatnya juga akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amalan yang tidak akan pernah putus adalah sedekah. Artinya berbagi lagi teman-teman. Artinya berbagi lagi. Amalan apapun yang teman-teman lakukan gitu, semuanya puasa kita, ketika kita mati maka terputus pahalanya. Sholat malam kita misalnya, sholat fardu ain kita itu, sholat duha kita akan terputus ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah mati gitu. Tapi ada satu amalan yang ketika pun kita mati gitu ya, ketika kita dalam kuburan gitu ya, maka amalan itu pahalanya akan tetap berjalan gitu, atau akan tetap mengalir gitu. Apa itu? Sedekah tadi, dengan kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan tadi yang kita bagi gitu. Makanya apa saja itu teman, termasuk tadi ilmu gitu. Teman-teman berbagi ilmu, teman-teman berbagi harta, teman-teman berbagi kebaikan-kebaikan. Maka selama itu dimanfaatkan oleh manusia setelah kita, maka akan mengalir terus tanpa terputus, tanpa mengurangi pahala dari yang mengamalkannya, dari yang menggunakannya, memanfaatkannya. Misalnya jalan, masjid, membantu pondok pesantren, selama itu mereka termanfaatkan, maka pahalanya mengalir kepada kita. Itulah kehebatan dari sebuah berbagi, the power of sharing, berbagi. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa Masya Allah, tenaga kekuatan terbesar kita ada pada
sifat berbagi tadi, sifat berbagi. Bukan ketika kita berbagi maka kita akan miskin, enggak. Justru yang berbagi kebaikan itu akan semakin mengalir kepada kita. Itu yang ketiga. Yang kelima, dahsyatnya berbagi itu yang keempat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah sedekah itu. Makanya saya bilang, teman-teman, ketika kita sharing, diminta untuk sharing apapun itu, lakukan. Selama itu kapasitas kita itu, lakukan aja itu. Dimintai pendapat, sampaikan aja itu. Selama itu teman-teman punya landasannya. Teman-teman tahu bahwa smart hafiz itu bagus, maka sampaikan. Ketika teman-teman mengetahui bahwa produk-produk kita itu punya manfaat yang luar biasa untuk keluarga cerdas Indonesia, maka sampaikan gitu. Itu adalah sebuah ilmu gitu kan. Itu adalah sebuah ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Ketika kita misalnya diminta untuk sharing tentang bagaimana cara jualan, maka kita sampaikan gitu. Kenapa? Karena ilmu ketika itu diaplikasikan oleh orang-orang yang mendengar, yang melihat gitu, yang menyimak apa yang kita sampaikan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita gitu. Akan mengalir itu. Maka terus saja menyampaikan itu. Makanya orang-orang kan misalnya jadi guru itu, masya Allah, luar biasa amal jariahnya, luar biasa amal jariahnya. Bahkan pun sebenarnya ketika kita mempromosikan gitu, menjual gitu, Al-Quran misalnya, Mushaf Maklumat for Kids misalnya, atau media-media edukasi yang lainnya, ketika itu termanfaat orang lain, walaupun itu adalah jualan kita, maka tetap saja kebaikannya akan datang kepada kita, jariahnya akan datang kepada kita. Itu masya Allah luar biasa gitu. Jadi memang dagang gitu, bisnis itu memang terus kita mesti sandarkan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ketika kita sandarkan kepada Allah Rasulnya, maka segala sesuatunya akan kembali juga kepada kita, akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah, bukankah menunjukkan jalan yang hak, yang benar itu adalah sedekah gitu. Bahkan menyingkirkan duri di jalan atau batu di jalan, kita singkirkan saja, itu adalah sedekah gitu kan. Betapa banyak misalnya mungkin ada yang bakal jatuh di situ, tapi dengan kita menyingkirkan batu tadi, maka akhirnya tidak jatuh. Maka itu adalah bentuk sedekah kita gitu. Inilah yang dimaksud dengan tema kita adalah berbagilah dan terus berbagi gitu. Berbagi dan terus berbagi. Jangan pernah berhenti dengan berbagi, karena ketika kita berbagi bukan malah hilang berbagi itu, malah hilang apa yang kita miliki, tapi justru akan terus bertambah. Ketika saya sharing seperti ini teman-teman, bukan ilmu saya malah hilang, enggak gitu, justru ilmu saya itu malah semakin bertambah. Itu kebaikan-kebaikan itu. Ketika teman-teman promosi misalnya, buat caption misalnya, buat copywriting misalnya, terkait dengan jualan kita, bukankah itu adalah sebuah ilmu yang kita salurkan, kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, dan itu tidak akan mengurangi ilmu yang teman-teman miliki, enggak gitu. Justru itu akan menambah, justru itu akan menambah ilmu kita, dan justru itu akan menambah kemanfaatan buat kita. Maka teruslah berbagi, teruslah berbagi. Apa saja, mau ilmu silakan bagi gitu, mau jasa silakan bagi, mau harta silakan bagi gitu. Bahkan senyum pun juga bagi gitu. Bagi supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan itu kita mengalir terus kepada kita. Insyaallah seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Pesan saya, harapan saya, kita menjadi manusia-manusia yang paling manfaat, yang sudah suka berbagi kepada sesama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.